Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu sejarah ingin menjelaskan mengenai Kabinet Natsir. Tetapi sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan anggota-anggota terlebih dahulu. Ada Asia Luizra Trusta absen 3, ada Gina Fitriani absen 10, ada Muhammad Yazam Irhamsyah absen 24, ada Muhammad Nur Fikri Daryanto absen 25, ada Naila Caisa Maharani absen 27, dan ada Nani Wulandari absen 29. Anggota-anggota sudah diperkenalkan, sekarang marilah kita menjelaskan mengenai Kabinet Natsir. Nah, Kabinet Natsir ini adalah kabinet yang berdiri dari 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Kabinet Natsir ini dipimpin oleh Muhammad Natsir, yaitu seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Kabinet Natsir itu adalah kabinet pertama dari Republik Indonesia setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS dan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan NKRI. Selanjutnya ada program-program Muhammad Nasir. Yang pertama, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang kuat dan daulat. Yang ketiga, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Yang keempat, menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan bekas-bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat. Yang kelima, memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya. Melanjutkan program-program Muhammad Natsir yang telah disampaikan oleh Nani. Yang keenam, mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat. Ketujuh, membantu pembangunan perumahan rakyat dan memperluas usaha-usaha meninggikan derajat, kesehatan, dan kecerdasan rakyat. Kedelapan, penerapan program benteng, yaitu pengusaha nasional golongan ekonomi yang lemah diberi bantuan berupa kredit. Yang kesembilan, pelaksanaan program industrialisasi atau rencana Sumitro. Ini merupakan rencana untuk memberikan kebijakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, terutama di bidang industri. Yang kesepuluh ada pembentukan DPRD. Nah, pada masa Kabinet Natsir ini terdapat peristiwa penting yang harus kalian ketahui. Pada masa kabinet ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia masalah dalam keamanan negeri seperti gerakan DITII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis tetapi mengalami jalan buntu. Pada Kabinet Natsir terjadi beberapa pemberontakan, yaitu pemberontakan pertama ada pemberontakan DITII dari 1949 sampai 1962, lalu ada pemberontakan Andi Aziz pada 1950, lalu pada 1950 juga ada pemberontakan APRA dan pemberontakan RMS. Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir ini dikarenakan karena kegagalan kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI. Menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Kabinet Natsir didimisioner sejak 21 Maret tahun 1951. Kemudian mengundurkan diri setelah DPR menerima mosi Hadi Kusumo tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pembekuan DPRD. Menteri Dalam Negeri tidak menyetujui mosi tersebut dan kabinet sependapat dengan Menteri Dalam Negeri. Kemudian mengundurkan diri. Kabinet Natsir mengundurkan diri karena tidak mau menerima mosi DPR. Walaupun kabinet belum dijatuhi mosi tidak percaya dari DPR, ini menjadi sifat dari kabinet-kabinet pada masa Undang-Undang Sementara tahun 1950. Walaupun sistem yang dianut oleh Undang-Undang Sementara tahun 1950 adalah parlementer, di mana parlemen dapat menggulingkan kabinet. Tetapi sepanjang tahun 1950 sampai tahun 1959, kabinet tidak hanya mosi tidak dipercaya, tetapi suara-suara luar kabinet sudah menyebabkan kabinet mengundurkan diri. Baiklah, sekian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Kabinet Natsir selaku kelompok satu sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.